harap ditunda dulu karena kendaraan industri juga dibutuhkan. Tapi kalau lihat gaya-gayanya pemerintah yang sekarang ini kira-kira diizinkan enggak itu penundaan itu? Rasanya dia bersahabat dengan industri, jadi saya kira akan ditunda. Akan ditunda ya, selama tahun 2009 paling enggak ya? 2010 pun. Ya, kalau jalan dibangun terus, karena kan Menteri PU diminta oleh Presiden untuk membangun infrastruktur terus. Kalau Pak Gunadi sedih, karena kalau jalannya bagus nanti beli mobil semua kan? Kalau jalannya enggak bagus kan tetap naik motor gitu ya. Kalau mobil mestinya seneng ya Pak ya? Justru itu, antara mobil yang dikatakan macet, kalau kita mau jujur, kemacetan mobil itu hanya ada di 5 kota besar. Dari 5 kota besar itu hanya di daerah bisnis, tetapi itu yang selalu ditekankan. Kalau Anda ke Palu, Anda ke Mojokerto, Anda tidak menemukan mobil banyak di situ. Dan mereka pun ingin memiliki mobil. Jadi saya kira pembatasan mobil adalah sesuatu yang salah untuk negara yang berpenduduk 230 juta ini. Wah, ini dan alasannya seluas orang ini. mobil ini hebat ya. Tepuk tangan dong. Jadi belilah mobil dan pakailah ke desa-desa ya, supaya tidak macet. Baiklah, sekarang pindah Pak Sarwoto, infrastruktur kalau dulu highway, ya kalau bangun highway katanya tadi Pak Gunadi mengeluh sebetulnya. Kalau China itu 1 tahun bisa membangun berapa? 1000 kilometer gampang, dia punya highway totalnya bisa sudah 25.000 mungkin. Kita 1000 aja nggak sampai katanya, 800 ya Pak ya? Ya. Sebetulnya kita coba bandingkan. Kalau yang tahu kota Beijing itu kira-kira penduduknya 14 juta. 14 juta. 6 ring Beijing road itu ya? ada 6 ring. Anda bisa bayangkan berapa kilometer? 6 ring road ya? Ya, Beijing tok itu ya? Ya. Itu ada yang kira-kira bisa nembak nggak berapa kilometer di situ? Jumlah 6 ring itu totalnya adalah 2000 kilometer. Kita bisa bayangkan. Beijing tok itu ya? Beijing tok. Ya. Tapi tidak ada orang naik sepeda motor itu nanti Pak. Nah, justru itu. Kalau infrastrukturnya bagus, tentunya kita bisa memakai transportasi massal umpamanya dan transportasi lainnya. Dan kami justru tidak khawatir begitu. Silahkan infrastrukturnya tambah, ya. Nanti yang memakai motor kan akan beralih menjadi mobil gitu. Dan pendapatan masyarakat kita akan meningkat. Itu yang paling penting sebetulnya. Pak Sarwoto, kalau info highway bagaimana? Pembangunan info highway. Saya tahu Telkomsel itu paling getol itu membangun BTS sampai kecamatan-kecamatan dan sekarang ditiru sama yang lain-lain. Tapi bahkan semuanya tidak bisa nututin ini. Tapi sebagai ketua asosiasi gimana Bapak melihatnya? Baik, terima kasih Pak Hermawan. Selamat sore para hadirin. Saya rasa kita punya industri ini ICT atau khususnya telekomunikasi itu sangat erat hubungannya dengan rekan kita yang berdua tadi bahwa kita bayangkan kalau Jakarta ini tidak ada telepon, kayak apa lagi macetnya gitu. Karena telepon pasti akan membantu bagaimana masyarakat ini mengkoordinasikan jalanan. Jadi lebih macet lebih baik untuk telepon. Memang ini industri yang senang di atas kesulitan orang lain. Gitu. Jadi kemarin demo besar itu pasti omsetnya Telkomsel naik itu. Traffic naik tinggi sekali. Naik tinggi. Bahkan ada gempa bumi juga naik tinggi sekali. Wah, ini satu-satunya industri yang aneh ini ya. Oke, terus? Baik, jadi dapat kita share di sini, khususnya Jakarta ya. Jakarta ini data kami menunjukkan bahwa 1 orang di Jakarta sudah memiliki 1,2 SIM card. 1,2 di Jakarta? Ya, jadi artinya adalah penetrasi di Jakarta itu sudah melebihi 100%. Oke. Ya, jadi ini adalah suatu tanda-tanda bahwa apakah dengan penetrasi yang sudah lebih dari 100% kemudian pasar berhenti? Ternyata tidak, karena kita tahu bahwa mungkin sebagian besar punya hadirin 3. itu mungkin punya 3 gitu ya di sini ya. Ini yang di ruangan ini banyak yang punya 3 ini. Ya. Nah inilah sebenarnya optimisme dari industri ini, sehingga kita sangat beruntung bergerak di industri ini yang pada tahun ini saya rasa tadi sudah disampaikan di depan oleh Pak Hermawan bahwa sebagai industri pengungkit ICT, telekomunikasi
ini diharapkan akan menyumbang hampir 15-17% dari GDP. Dan ini artinya adalah lebih daripada 200 triliun. Nah, bagaimana cara memasarkan itu? Tentu sekarang ini kita sudah bergerak sebenarnya transformasinya dari yang tadinya kita bergerak hanya di basic service dalam hal service hanya SMS dan voice, maka tahun 2010 kita akan bergerak kepada apa yang dinamakan ICT convergence, di mana yang namanya telepon itu akan digabungkan dengan internet, digabungkan dengan video, digabungkan dengan produk-produk digital yang lain, yang kita sangat berharap dengan kehadiran ICT tentu industri-industri yang lain akan terbantu bagaimana menjadi lebih besar. Ya. Saya rasa ini penting sekali, oleh karena itu kami sebagaimana diketahui bahwa 2-3 tahun terakhir ini industri memang sangat memanjakan masyarakat dengan adanya price war, ya. Dengan adanya tarif yang sudah saat ini kalau tarif kita dibanding tahun lalu itu sebenarnya tinggal 30%. Jadi dari industri yang paling mahal di dunia, dulu telepon ini di Indonesia paling mahal di dunia, sekarang menjadi paling murah di dunia. Betul gitu Pak? Betul Pak. Ya. Nah, ini tahun depan bakal turun lagi atau enggak ini? Ya, saya rasa mungkin bisa free nih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Saya rasa kita tahu semua bahwa ICT itu adalah satu tanda di mana apakah negara ataupun nation kita ini kompetitif atau tidak. Iya. Saya rasa kita tahu bahwa akibat dari price war yang terjadi, kita ini termasuk selain tarif termurah di dunia, kita ini juga termasuk mempunyai operator yang terbanyak di dunia. How many operators? Ya, karena sekarang ini yang bermain di market Indonesia kurang lebih 11%, dan ini sudah sangat multinasional karena tidak ada satupun operator di Indonesia ini yang milik perusahaan Indonesia sendiri. Ya, even Telkom sebagai BUMN itu 49% ada di publik, dan 40% pemiliknya adalah foreigner gitu. Jadi ini benar-benar suatu industri yang sangat dinamis dan open, gitu. Dan saat ini memang kita lagi transform Pak Hermawan, bahwa kita akan membangun backbone yang bisa memberikan layanan broadband. Investment untuk 2010 dari industri kira-kira berapa dalam angka rupiah Pak? Ya, kita perkirakan industri akan invest kurang lebih paling tidak sekitar 2,2 miliar dolar. 2,2 miliar dolar. Orang. 2,2 miliar US dollar. Oh, US dollar. Ya. Oke, 2,2 miliar US dollar, ya. Kalau dikalikan 10.000 itu gampangnya 22 triliun. Ya. Itu duit masuk langsung, gila ya. Lebih besar dari tahun ini ya investmentnya Pak ya? Saya rasa hampir sama Pak. Hampir sama. Tiap tahun itu masuk 22 triliun terus dari industri telekomunikasi ya. Kalau penjualan di dalam rupiah kira-kira naik berapa persen Pak? Feeling Bapak? Kita berharap 2010 angkanya masih double digit low ya. Kurang lebih antara 10-12%. Masih tetap begitu? Masih bisa. Kapan ini kira-kira nanti pertumbuhan itu sudah tidak sampai 2 digit Pak? Ya, masih terus ya? Karena kita tahu bahwa sekali lagi pasar Indonesia ini sangat eksepsional. Jadi tadi saya sampaikan Pak Hermawan bahwa 100% penetration itu tidak cukup. Kemarin ada studi yang menyatakan bahwa addressable market seluler di Indonesia hanya 180 juta. Hari ini sudah ada studi yang meningkatkan lagi menjadi kurang lebih 200 juta. Sehingga selalu ada room untuk meningkat. Namun di samping itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa basic service akan bergerak pindah kepada new service. Karena basic service makin lama makin murah dan nol pada satu ketika. Jadi mesti ada service-service baru Pak ya, baru dan bisa dapat duit. Pak Hermawan, service baru ini benar-benar akan mengundang masyarakat kreatif untuk interaksi. Ya, karena di dalam service baru yang paling tidak ada 3 platform besar, di mana telco ini akan memainkan platform yang disebut digital music, ya, di mana para musician nanti
revenue-nya itu malah tergantung kepada telco. Apakah sekarang belum tergantung? Sudah RBT itu tuh Pak, Ya, tidak bisa di-hijack. sudah mulai Pak. Tapi nanti 2010 gimana kira-kira? Jadi RBT itu tahun ini dari total operator akan menuju 2 triliun. 2 triliun? Ya. Oh my God. Kalau Mbak Nilainya. Surip gitu dapat berapa mestinya Pak? Tadi kita kasih award untuk Mbak Surip tadi, keluarganya datang. Mbak Surip itu berapa Pak sebetulnya? Kita tidak tahu di semua operator, tetapi di Telkomsel sendiri kurang lebih sekitar 2 miliar. Oh my Ya. God. 2 miliar untuk Mbak Surip toh atau termasuk Ya, sekota? saya rasa itu harus di-share dengan label ya. Oh share. Betul. Mbak Suripnya sih dapat berapa persen Pak dari 2 miliar? Itu tergantung dari agreement dari label. Bukan dengan- urusan Telkomsel Ya, itu. bukan. Tapi biasanya artisnya dapat berapa persen? Kita akan share selalu antara 40 sampai 60%. Oh, luar biasa ya berarti Mbak Surip ya. Kalau Jadi